passion for compassion. Jadi ada satu gairah. Kalau saya pakai bahasa sehari, rasa rakus. Ya, kata rakus itu nggak harus negatif loh saudara. Amin. Kalau saudara rakus, obsesi itu tidak harus negatif. Ya, rakus untuk saudara mengasihi Tuhan. Ada satu gairah yang begitu besar untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Ada satu dorongan, ada satu gairah untuk mengasihi Yesus lebih dari yang lain. Ada satu kekuatan dalam hati kita. Nah, kata passion itu sangat luar biasa. Manusia yang gak punya rasa passion, gak punya rasa dorongan, gak punya rasa keinginan untuk berbelas kasihan pada orang lain, orang itu jahat luar biasa. Saudara, hari-hari ini saya tuh lagi sungguh-sungguh sangat terpengaruh, ingin terus neliti tentang Basurip. Betul nggak? Ada yang pernah ikuti itu? Ini fenomena sekali Basurip ini, saudara. Aduh, ini dalam waktu belum sampai 2 bulan, saudara, Basurip ini muncul. Tapi bisa begitu hebat orang ini. Dia itu tunawisma, ya gelandangan, tapi orang hebat. Nah, hari ini lagu-lagunya itu jadi top. Nah, saudara, saya tahu dalam waktu 3 minggu ringback-tone dia dapat uang 4,5 miliar. Bayangkan, padahal orang kayak begitu modelnya. Jadi dia mau diwawancara datangnya ke pagian. Tahu-tahu dia tidur aja di belakang kursi penyiar itu. Akhirnya disuting oleh kameramannya itu. Dan dia tidur benar. Nah, apa yang saya pelajari dari kehidupan Basurip ini, saudara? Ternyata bangsa kita ini perlu hiburan betul-betul. Yang kedua, yang lebih hebat lagi buat saya, kenapa lagunya Basurip laku? Bangsa kita sudah nek dengan kemunafikan. Basurip itu orangnya polos, apa adanya, nggak dipoles. Dia kalau masuk TV yang sudah model begitu, coba cari berita tentang dia. Rambutnya itu sudah 6 tahun nggak disisir, saudara. Bisa bayangkan. Tapi dia terkenal sekarang menjadi hiburan buat banyak orang. Nah, gereja kehilangan kemurnian ini. Gereja dipoles dengan kepura-puraan. Gereja dipoles dengan agamawi, dengan program. Saudara, kalau istilah munafik kita sudah nggak kenal, dengar kata ini. Tuhan itu nek dengan jaim. Apa itu jaim? Betul nggak? Jaga image. Tentu nek sekali. Nggak usah dibuat-buat. Apa adanya saja. Nah, hidup Tuhan Yesus juga begitu. Apa hubungannya passion for compassion? Saya menyebut tentang Basurip. Kalau Basurip nggak punya hati berbelas kasihan, dia egois, dia nggak akan jadi seperti itu. Hatinya itu luar biasa. Yang mengagumkan, saudara belajar dari dia. Dia ini orang suka memberi. Bayangkan, tunawisma suka memberi hatinya. Gila nggak ini? Kok nggak ada yang amin? Masa kita kalah sama Basurip? Hatinya suka memberi. Baca berita tentang dia. Itu tunawisma gelandangan sekitar dia. Diberi. Nah, tapi dia tuh nggak mau minta-minta. Itu saya kagum. Di kalangan para artis, di kampung artis itu dia jualannya, jual kopi, air teh, Indomie. Cuma itu jualannya. Sekarang jadi kaya raya seperti itu. Saya nggak bisa bayangkan uang 4,5 M itu diapain sama dia. Bagi. Nah, bayangkan itu. Nah, Basurip itu punya passion for compassion. Dia nggak bisa lihat orang susah, saudara. Aneh sekali. Dia aja susah, tapi nggak bisa lihat orang susah. Dorongan apa dalam hidupnya sehingga dia punya hati seperti itu? Apalagi kita. Mari kita lihat ayat yang pertama. Injil Matius pasal yang ke-14. Passion for compassion. Ada satu gairah, ada satu dorongan hati kita untuk punya belas kasihan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Sesepi-sepinya sebuah daerah,
di Jakarta, atau mungkin di sebuah desa di Pulau Jawa, atau sebuah kampung di Pulau Jawa. Saya tanya kepada saudara, sesepi-sepinya sebuah daerah itu, kalau nyebut Pulau Jawa, tetap ramai enggak? Tetap ramai, karena jumlah penduduk terpadat. Di dunia ini saudara, Pulau Jawa ini menjadi satu-satunya pulau dalam ukuran segini ini yang terpadat jumlah penduduknya. Jadi di negara manapun di dunia tidak ada bandingannya bahwa pulau segini ini dihuni 100 sekian puluh juta orang. Itu membuat dunia itu heran lihat Pulau Jawa ini. Nah, itu sebabnya kalau tiap hari kita tuh melihat orang banyak, ini penting sekali. Ukuran kekristenan kita, saya mau tekankan ini, ukuran kekristenan kita tidak ditentukan berapa pasal yang kita baca dari Alkitab tiap hari. Catat itu baik-baik. Ukuran kekristenan kita tidak ditentukan berapa jam sehari kita berdoa. Setuju? Ukuran kekristenan kita tidak dilihat berapa aktifnya kita dalam seminggu untuk mencari Tuhan. Tidak. Tapi ayat ini menjadi ukuran buat kita. Ukuran kekristenan kita itu ditentukan. Apa yang keluar dari hati kita setiap kali kita melihat orang banyak. Saya ulangi lagi. Ukuran kekristenan kita dilihat dari ayat ini. Apa yang muncul dari hati kita tiap kali kita lihat orang banyak. Waktu di bawah tadi saya bicara pada salah seorang tentang satu suku. Dia sendiri kaget. Kenapa orang-orang situ sendiri gak punya hati untuk suku itu? Saya berkata pada dia, kamu sih cari sebabnya. Itu aneh. Justru itu daerah Kristen, saudara. 11 tahun terakhir ini, karena saya hitung dari tahun 98 yang lalu, sejak kerusuhan, justru orang Islam yang memperhatikan suku itu. Menyedihkan sekali. Berarti orang Islam jauh lebih punya belas kasihan daripada orang Kristen sendiri. Saya dorong saudara tadi itu, kumpulkan saudaramu yang lain, cari sebab kenapa orang Kristen gak terbeban untuk daerah itu sampai orang lain harus masuk ngurus daerah itu. Saudara, kalau kita lihat fakta hari-hari ini, saudara, Papua contohnya, itu fakta. Kalau saudara sering terima SMS begitu, bagaimana orang Muslim memperhatikan Papua sekarang? Serius. Peristiwa pengoboman yang barusan terjadi, apa yang saudara dengar berita yang paling ditanyakan orang? Mengapa orang-orang desa di Pulau Jawa ini gampang dipengaruhi untuk jadi teroris? Dengar gak kata-kata kalimat itu? Hampir tiap hari kata itu dibahas di semua berita. Kenapa? Ada yang bisa tahu jawabannya? Kenapa? Karena lapar. Mereka butuh uang untuk hidup. Karena mereka yang mau jadi pengebom bunuh diri, itu keluarganya dijamin sudah. Gila gak itu? Dan itu sebabnya. Maka itu hari ini pemerintah sedang sibuk bagaimana cara mengentaskan kemiskinan di negara ini. Karena selama masih ada kemiskinan di negara ini, berarti teroris gak akan pernah berhenti. Mereka gak peduli orang-orang desa itu. Habis pemerintah gak ngasih makan. Ini ada orang ngasih makan, ya mau saja. Bisa bayangkan keadaan itu. Maka itu kalau kita lihat orang banyak, apa yang kita harus buat? Apa yang muncul di hati kita? Betapa jahatnya kita sebagai orang Kristen. Kalau hati Yesus itu tidak kita miliki. Maka itu saya berani berkata tadi, bahwa nilai kekristenan kita bukan berapa pasal yang kita baca setiap hari, bukan berapa jam kita berdoa sehari, bukan berapa kali seminggu kita kebaktian. Tidak. Tapi ukuran kekristenan kita dinilai dari motivasi ini. Kita lanjutkan pembacaannya. Atau saya ulangi.
ketika Yesus mendarat. Passion for compassion. Jadi ada satu gairah. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari,